kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan. Dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa. Halo Komnas Perempuan, aku benar-benar geram marah sama kamu. Juvita, bukan penyiksaan. Halo DPR, mohon segera ini pejabat segera dipanggil. Masa bukan penyiksaan? Benar-benar Bapak Presiden Prabowo pecat ini orang, pecat ini orang. Harusnya kepuasannya apa? Harusnya adalah kepuasannya publik. Birokrasi kita di seluruh Indonesia, di Jawa Barat, di pikirannya hampir nggak ada. Saya menemukan idealisme tentang cita-cita besar. Maaf ya, Komnas Perempuan, silakan keluar ya. Anda tidak menghormati korum, nggak ada etikanya. Menyikapi peristiwa penganiayaan Taufik Hidayat terhadap Yupita, ya, Komisi Komnas HAM yang namanya Siman Juntak ya, itu mengatakan peristiwa itu belum termasuk kategori penyiksaan menurut PBB katanya. Aduh, jatuhnya saya menjadi jijik banget nih sama Komnas Perempuan. Sampai-sampai Pak Hotman Paris bahkan Kang Deddy Mulyadi ini mengajukan supaya Komnas HAM itu dibubarkan saja atau dipecat aja orang ini ya. Komnas Perempuan sama aja dengan Komnas HAM itu si pigai-pigai gak jelas. Minimal atau Bu ya, korban sudah mengalami kebutaan, kelumpuhan, ya, bibirnya digunting juga. Minimal ada empati, ucapin bela sungkawa atau gimana lah. Aduh, se-Indonesia ini mengutuk Komnas Perempuan nih. Kacau banget ini ya. Coba kita lihat dulu videonya nih. Gak tahan saya lihatnya. Halo Bapak Prabowo Subianto, Presiden kita yang terhormat. Saya adalah salah satu yang tetap setiap pagi bermimpi agar benar-benar negara ini makmur dipimpin oleh Bapak Presiden. Saya tidak ambisi jadi pejabat dan tidak pernah minta apapun kepada Pak Presiden. Bapak tahu itu, saya tidak pernah minta apapun. Karena saya sebagai pengacara, saya sudah sukses dan saya sudah kaya. Dan saya terkenal digagumi banyak wanita dan juga sebagai suami yang baik. Ya, Bapak Presiden tahu saya, dulu waktu masih awal-awal tahun 2000, Bapak Presiden suka tanya, gimana mengenai asprinya? Karena saya dulu, aspri saya pertama adalah Sofia Adalah Cuba dan Cukai Kemi Bintang Polri terkenal. Tapi dalam kesempatan ini, Bapak Presiden, saya hanya minta, bukan honor pengacara miliaran seperti yang sering Bapak bayar saya dulu. Tolong dulu transfer ke rekening bank bantuan untuk korban penganiayaan yang disandra oleh pacarnya 3 tahun di Bandung. Tolong dulu transfer uang hanya 1 juta sebagai bantuan untuk cewek Malang ini. Hanya simbolik bahwa Presiden memang benar-benar memperhatikan wong cilik. Sekali lagi, tolong Bapak Presiden mentransfer 1 juta perak sebagai bantuan ke rekening atas nama Hotman Paris sebagai bukti perhatian dari Bapak Presiden terhadap wong cilik agar dicontoh oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa sekalipun terjadi gejolak politik, hati nurani persaudaraan tetap harus dipupuk. Salam Hotman Paris dari Singapura yang sedang ke Singapura untuk mengunjungi istri yang lagi yang sudah selesai dirawat di rumah sakit. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ya sudah, cerita yang seram-seram, cerita yang sedih-sedih sudah terlewati. Hari ini kita cerita tentang malam minggu. Malam yang membawa kebahagiaan bagi mereka yang punya pasangan. Bagi yang tidak punya pasangan, tetap harus bahagia. Karena masih punya kesempatan memilih yang terbaik dalam hidup. Untuk seluruh sahabatku, saudaraku, dimanapun berada yang hari ini bekerja, selamat bekerja. Yang hari ini lagi sakit, semoga lekas sembuh. Yang hari ini banyak menghadapi masalah, semoga seluruh masalahnya bisa terselesaikan. Dan yang hari ini dalam keadaan bahagia, semoga kebahagiaannya abadi. Salam untuk semuanya. Mari kita berolahraga pagi bagi mereka yang sempat berolahraga. Bagi yang tidak, tetap harus sehat dalam hidupnya. Makan makanan yang berkualitas, cukup istirahat, dan jangan terlalu banyak pikiran. Setiap masalah bukan hanya untuk dilamunkan, tapi untuk diselesaikan. Mantap. Dan kita doakan semoga kita segera pulih, bisa melewati masa-masa sulit dan masa-masa kritisnya. Amin. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum. YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Dalam kasus YTR, kita sudah melihat bahwa memang ada tindakan yang menimbulkan severe pain. Jadi itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, yang perlu kita periksa sekarang adalah apakah ini belum terlihat ya, apakah ada pengabaian dari pemerintah daerah, misalnya tempat kos-kosannya atau dari aparat penegak hukum, misalnya ketika perempuan tersebut, korban tersebut sudah berusaha untuk menyampaikan kasusnya, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa sudah ada keterlibatan negara memberikan. Guys, ini parah banget. Kata Komnas Perempuan, kasus YTR belum bisa dikategorikan. Emosi ini. Lihat guys, gue saking shocknya, sampai guling-guling di kasur. Gak usah masuk ke kepala gue. Mungkin masuknya ke siapapun di Komnas Perempuan yang ngomong kayak gitu, atau yang setuju sama omongan itu. Oke. Orang yang ngomong
setuju sama omongan itu? Suruh nginep sama si Taufik Hidayat selama 3 tahun dan suruh si Taufik Hidayat itu untuk melakukan hal yang sama. Percis. Habis itu kita tanya, suruh ngomong. Gimana? Gimana rasanya? Masih bisa ngomong sama kayak kemarin enggak? Boro-boro bisa ngomong kayak kemarin. Kalau digunting juga hampir udah bisa ngomong. Iya, ya Yovita aja nggak bisa ngomong, susah ngomongnya. IBLIS. Jadi lengkapnya gini guys, kata Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak. Sondang Kasus Friska JTR itu Simanjuntak. tidak belum melihatnya sebagai kasusan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Menjelaskan konvensi bukan baju. Oh konvensi. Syaratkan adanya Konvensi. tindakan yang menimbulkan penderitaan berat untuk tujuan tertentu, diantaranya seperti memperoleh pengakuan atau melakukan diskriminasi serta adanya keterlibatan negara. Menurut Sondang, kasus JTR telah terlihat adanya tindakan yang mengakibatkan penderitaan berat. Namun Komnas Perempuan masih mendalami kemungkinan adanya unsur pembiaran oleh negara. Misalnya apabila korban pernah berupaya melaporkan peristiwa yang dialami. Sorry masuk angin guys. Kebanyakan berenang di villa gue di Bali, aku sekarang di Ubud loh. Kalian di mana? Masih di Jakarta ya, Cie? Masih di Jakarta. Ayo lanjut, Misalnya lanjut. apabila korban pernah berupaya melaporkan peristiwa yang dialaminya tetapi tidak memperoleh tindak lanjut yang semestinya. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa sudah ada keterlibatan negara memberikan pengabdian sehingga masuk dalam kategori yang ada di konvensi anti penyiksaan. Ujar Sondang nggak penting untuk lu sebutin di sini. nggak penting. Udah lu 100% aja berpihak pada korban. Iya. Nggak usah lihat unsur ini udah terpenuhi, unsur ini udah terpenuhi. Itu juga menurut PBB. Lu tahu nggak PBB apaan? Persatuan Baris Berbaris lu ngapain mau pacaran? Satuan baris Masa udah berbaris. babak belur kayak gitu, kehilangan penglihatan dan lain-lain yang terlalu miris buat gue sebutin. Terus habis itu lu kotak-kotakin, oh kalau untuk dikategorikan seperti ini harus 10 yang sudah tercapai, tapi ini karena baru 9 nggak bisa dikategorikan kayak gitu. Ih, nggak penting. Lu sebagai Komnas Perempuan hati lu di mana sih? Iya. Bilang aja seperti apa adanya. Kalau ini belum termasuk ke dalam kategori yang dikategorikan oleh PBB, nggak usah lu omongin. Lu pakai ngasih betul. tahu bahwa kau yang jadi cincin PBB, ih belum apa. Mau kelihatan pinter? Enggak, lu malah kelihatan jahat. Ini ada berita ini ya. Komnas Perempuan, kasus YTR belum bisa disebut penyiksaan standar PBB. Awalnya gue ngeliat berita Komnas yang ini, dan gue cross check ke media konvensional, yang mana karena gue bukan kaum SCB, gue baca semuanya, dan ada satu hal yang pengen gue sampaikan kepada Bu Sondang Simanjuntak. Diem Bu, gak perlu ngomong Ibu mah, ya. Walaupun apa yang Ibu sampaikan, itu belum bisa dikatakan penyiksaan sesuai dengan hukum yang berlaku menurut konvensi anti penyiksaan. Buat saya, hal itu gak perlu disampaikan Bu, karena kita ngeliat penganiayaan berat yang dialami oleh YTR itu sudah menyebabkan korban sampai seperti itu, dan itu gak manusiawi. Dan itu adalah suatu tindakan bejat yang dilakukan oleh si muka jelek itu, yang maksa sampai nato muka jeleknya di badan korban gitu ya. Dan hal itu Ibu gak perlu ngomong, karena saat ini Bu, Yang ngomongnya nggak itu pas. nggak diperlukan. Definisi penyiksaan sesuai hukum yang berlaku nggak diperlukan sama korban. Yang diperlukan adalah bagaimana recovery mentalnya dia, Setuju, dan setuju. bagaimana kedepannya dia sebagai korban, YTR sebagai korban, dan keluarganya bisa menghadapi hari-hari berikutnya. Betul. Dan bagaimana keadilan bagi YTR itu bisa ditegakkan atas apa yang dilakukan si muka jelek itu, Bu, gitu loh. Jadi definisi secara hukum, mau itu penyiksaan atau penganiayaan atau apapun itu nggak perlu dikeluar-keluarin, cukup kau aja yang tahu gitu loh. Iya. Nggak penting gitu. Iya. Senang banget sih. Hati aja. Aing pisan baca beritanya Komnas Perempuan menyebut apa yang terjadi atau dialami oleh Yupita korban kebiadaban Taufik Hidayat tidak termasuk penyiksaan. Anjing kan? Gak ada sensor nih. Tidak termasuk kekerasan standar PBB. Hei Komnas Perempuan, daripada siang ngabacot kos gitu mending cicing. Nges we ulah berkomentar. Ketimbang ngajak gelut sia teh. Astagfirullahaladzim. Nu kos kitu mah teu kudu diomongkeun kehead. Minimal sia teh empati terhadap korban. Dengan kondisi fisik korban, matanya sudah buta, bibirnya sobek, kakinya lumpuh, wajahnya rusak, badannya penuh luka, kepalanya bocor, bernanah, berbelatu. Sia minimal boga empati. Empati ya. Melindungi hak korban, hak perempuan. Si ate kan Komnas Perempuan kehead. Malah jatuhin mentalnya ini jatuhnya ya. Iya mak, Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, mohon. Banyak ini yang berkomentar terkait pernyataan Komnas Perempuan. Bahkan pengacara Hotman Paris juga mengecam keras pernyataan Komnas Perempuan. Aing dia bisa Iya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.